Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana Bapak yang Bapak ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran. Ya, Bapak mengiringi dari materi kali ini ya dengan memberikan ya penjelasan ya lewat slide ini. Oke, anak-anak sekalian, kita akan mulai ya tema 3A ya, ciri-ciri makhluk hidup. Masih kita lanjutkan ya pembelajaran 3 dan 4 di sini ya. Siapkan bukunya juga, bisa dilihat ya. Oke. Ya, lihat di sini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya kita sudah mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ya, yaitu yang pertama adalah membutuhkan makan. Ada masih ingat kan? Dan kedua adalah dapat bergerak. Nah, itu ciri-cirinya yang pertama kemarin kita sebelumnya belajar. Nah, hari ini ya kita akan mempelajari ciri makhluk hidup ya lainnya, yaitu apa? Ya berkembang biak juga tumbuh ya, berkembang biak juga tumbuh. Nanti ikutin ya dengan slide ini ya. Oke, makhluk hidup berkembang biak pertama. Ya. Oke. Ya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan keturunan supaya tidak punah di muka bumi ini. Ya. Ya, kemudian yang kedua, ya, apa? Kita bayangkan kalau makhluk hidup tidak berkembang biak, pasti bumi ini juga akan mati atau punah, ya. Nah itu, ya. Kemudian yang ketiga, mari kita sama-sama ya bagaimana mempelajari ini semuanya ya, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta bagaimana semuanya juga tumbuh ya sebagai bentuk apa itu ciri-ciri ya dari makhluk hidup itu sendiri. Oke, ya kita beranjak. Perkembangbiakan manusia. Manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak, ya kan? Di mana-mana ya kita melihat saudara-saudara kita banyak berkembang biak berarti kan. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya. Nah, ini proses ya dari pertumbuhan manusia. Ada ayah, ibu, kemudian anak-anak ya. Semuanya berkembang. Ya, berarti ya. Kemudian perkembangbiakan hewan. Ya. Perkembangbiakan hewan berkembang biak dengan cara bermacam-macam ya. Ada dengan cara bertelur sepertinya contoh itik, penyu ya, contohnya itu hewan. Kemudian nah ini ya gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian tapi ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak, contohnya singa, kerbau, rusa ya, dan masih banyak lainnya ya. Nah ini diantara contoh-contoh yang cara berkembang biaknya hewan ya. Kemudian ya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan berkembang biak? Nah, tumbuhan ada yang alami. Ya, artinya apa? Perkembangbiakan tumbuhan itu dengan ya melalui tubuhnya yaitu apa? Biji, akar, ya tunas ya, terus berkembang ya menjadi banyak ya, contohnya pohon pisang ya. Kemudian juga ada berkembang biak secara alami dan buatan ya. Nah, alami dan buatan. Nah, ini diantaranya nih ya pisang ya tadi ya, itu dengan tunas ya. Kemudian mangga dengan bijinya ya. Kemudian juga singkong ya dengan akarnya ya. Nah, itu dengan batangnya ya. Ya mereka berkembang ya secara alami dan buatan ya. Kemudian kalau tadi alami, ya sekarang buatannya. Nah, ini yang kedua yang secara buatan. Buatan maksudnya apa? Tumbuhan dapat berkembang biak dengan buatan manusia. Artinya contohnya dengan pertolongan manusia atau dengan tangan manusia itu sendiri. Seperti apa? Dengan cara stek, kemudian merunduk, ya kemudian mencangkok. Siapa yang pernah mencangkok nih tentunya bisa. Nah, dari hasil cangkokan itu maka tumbuhan baru akan muncul. Nah, ini cara-cara mencangkok ya diantaranya. Ya, nah, yang pernah melakukan mencangkok pasti bisa ya. Batang atau diantara batang itu kita kulitnya kita lepas, kita buang, kemudian kita isi dengan tanah ya. Kemudian diikat dan dibiarkan beberapa minggu ya, kemudian
Nah, nanti setelah keluar akarnya itu kita bisa pindahkan sebagai tumbuhan baru. Nah, itu namanya buatan, gitu. Nah, oke. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara buatan tadi, berkembang biak tadi. Oh iya, ini mencangkoknya ya. Nah, ini lebih jelas lagi nih di sini ya. Ini adalah contoh perkembangbiakan dengan buatan atau mencangkok. Ya, selanjutnya makhluk hidup itu tumbuh. Nah, ini ciri yang berikutnya. Ya, tadi berkembang biak, sekarang makhluk hidup tumbuh. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ya, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Ya, nah coba foto kalian ketika masih bayi. Ya, bandingkan dengan foto sekarang. Nah, tentunya ada perbedaan ya. Nah, itulah karena apa? Karena kita tumbuh dari kecil terus menuju ke dewasa. Terus ya, nanti ya. Nah, ini diantaranya. Terus kita sering mendengar berita tentang hewan tertentu yang jumlahnya sangat sedikit. Ya. Sebagai contoh, nah ini kita beranjak kepada materi selanjutnya yaitu matematika ya. Berita tentang keberadaan harimau misalkan. Jumlahnya tinggal 5.324 ekor saja. Nah, dari sini anak-anak semuanya, kita akan mendapatkan nilai tempatnya dari angka 5324, 5.324. Nah, ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan juga ada satuan. Nah, dari angka 5.324 kan? Nah, coba lihat di sini. Nah, angka 4 dimulai dari belakang kalau mau lebih mudah. Ya, angka 4 adalah satuan. Angka 2 adalah puluhan, 20-an ya. Kemudian angka 3 adalah 300-an. Ya, kemudian angka 5 dinamakan 5 ribuan atau ribuan masuknya. Nah, begitu. Jadi jelas kelihatan dimulai dari belakang supaya lebih cepat memahami ya. Jadi keberadaan tempat nilai angka-angka yang akan kita pelajari dalam matematika kali ini kan gitu ya. Nilai tempat satu bilangan. Ya. Nah, ini bisa kita lihat. Cara mudah menentukannya tadi ya, dari urutan ya. Nah, ini lihat. Satuan dulu ya. Kemudian puluhan, baru ratusan, kemudian ribuan dan puluh ribuan. Ya, terusnya. Ya, dimulai dari satuan dulu, berarti dari belakang kan. Satuan, kemudian puluhan, kemudian ribuan, ratusan, kemudian ribuan dan puluhan ribu ya. Puluh ribuan gitu ya. Nah, ini langkah-langkah supaya kita cepat memahami kedudukan nilai angka ya. Oke, dan dimulai paling kanan atau paling belakang. Oke. Nah, contoh misalkan lihat. Nah, angka berapa? 5-nya satuan. Terus satunya angka berapa? Puluhan. Kemudian 5-nya angka ratusan. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah angka yang menempati ribuan. Nah, begitu. Ya, insyaallah kalian bisa semuanya. Ya. Nah, nanti tugasnya bisa kalian lihat ya di halaman halaman berapa itu? Oke. Nah, halaman 21 ya, 21. Nah, itu di situ ada siap tabel ya. Nah, ini nanti dikirimkan ya melalui classroom-nya ya. Insyaallah ya bisa semuanya ya. Pahami nanti langkah-langkahnya supaya lebih mudah. Oke. Selesai sudah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Ya, dilihat lagi ya di classroom-nya supaya lebih paham. Ya, di sini Bapak hanya bisa ya menjelaskan secara singkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.